Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel Ngulik. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga bisa menemani aktivitas kalian. Dan seperti biasa, daripada kita lama-lama, yuk langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Awal tahun 1995 merupakan awal tahun yang cemerlang untuk Tini. Ia dinaikkan jabatannya menjadi sekretaris administrasi di salah satu perkantoran elit di Jakarta. Karena karir dan keuangan Tini yang saat itu sedang moncer, ia memutuskan untuk membeli rumah di daerah Kemanggisan, Jakarta Barat. Selain karena daerah perumahan itu dekat dengan kantor tempat Tini bekerja, Tini merasa sreg dengan lingkungan daerah Kemanggisan yang dikala itu belum sepadat sekarang dan juga masih banyak pepohonan hijau. Setelah ia hampir seharian berputar-putar mencari rumah idaman namun belum jua nampak ada yang cocok, tiba-tiba pandangannya diarahkan ke sebuah rumah tingkat yang lumayan besar. Rumah itu dari luar terlihat kokoh bangunannya. Ada aksen modern dengan dua pilar yang menambah keindahan rumah tersebut. Di lantai atas terlihat ada seorang pria yang kurang lebih umurnya 40 tahun ke atas sedang duduk di balkon yang menghadap ke arah jalan. Tini segera memberhentikan mobilnya di depan rumah itu. "Teh, rumah ini menurut Teteh bagus enggak?" tanya Tini kepada kakak perempuannya. Kamu serius Tin mau beli rumah ini?" tanya si kakak dengan penasaran. "Ya iyalah Teh, masa Teteh nggak lihat itu bangunan bagus begitu? Coba yuk kita tanyain, kira-kira mau dijual berapa ya rumah ini?" ajak Tini dengan antusias. Kamu aja deh Tin yang turun ke rumah itu. Lagian takutnya Marcel rewel kalau dibawa ke dalam. Masa rumah mau dijual tapi kayak rumah hantu sih bentukannya?" tolak Iis sambil menggendong anak bayinya di dalam mobil. Teteh ngaco deh. Mana ada kayak rumah hantu. Orang itu rumah kelihatannya bagus, terus kokoh gitu kok. Ya udah kalau Teteh nggak mau turun, biar Tini aja yang coba masuk ke dalam, ujar Tini sambil masuk ke dalam rumah tersebut. Kok si Tini aneh sih? Rumah udah kotor, gelap, banyak lumut, udah gitu banyak rumput ilalang penuh di pekarangan rumahnya. Masa dibilang itu rumah masih bagus? Kumam Iis sambil menatap dalam-dalam rumah itu dari kaca mobil. Namun apa yang dilihat oleh Tini sangat berbanding terbalik oleh yang dilihat kakaknya Iis. Ketika Tini memasuki rumah itu, ia melihat rumah itu besar dan nampak bersih serta terawat. Sisi rumah itu memang sudah kosong, tetapi saat Tini melihat-lihat ke lantai 2 rumah itu, tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara kursi goyang. Kring, kring. Tini langsung menghampiri menuju ke sumber suara. Kemudian nampak ada seorang pria yang ia tak sengaja lihat sedang duduk di balkon kini terdiam duduk di kursi goyang. "Maaf Pak, permisi. Saya Tini Pak, mau lihat-lihat rumah ini." Si bapak hanya mengangguk dan berkata, "Silahkan." Tini pun sempat beberapa kali menanyakan asal-usul rumah itu. Awalnya ia berpikir jika bapak tersebut adalah penjaga sekaligus orang yang membersihkan rumah. Tetapi anehnya, raut wajah si bapak menunjukkan tidak suka jika Tini berlama-lama di rumah itu dan sangat tidak ramah. Karena Tini yang juga risih dengan perlakuan ketus si bapak penjaga rumah, Tini langsung segera menanyakan, "Pak, nomor telepon yang bisa saya hubungi ada Pak?" Si bapak hanya mengarahkan jari telunjuknya ke arah sebuah papan nomor yang terpasang di jendela luar lantai 2 tanpa berkata apa-apa. Ini bapak-bapak ketus banget sih dan gak ramah gitu sama calon pembeli rumah, batinya sambil menulis nomor telepon yang tertera. Sesudah ia menulis, Tini berbalik badan dan ia ingin berpamitan pulang. Namun si bapak sudah tak nampak ada di kursi goyangnya. Ini orang gak cuma ketus,
Tapi bener-bener gak sopan deh. Masa tamunya belum pergi dia udah ngeloyor pergi gak tahu kemana. Amuk Tini sambil beranjak pergi dari rumah itu. Kenapa muka lu, Tin? Kok kayak bete begitu sih? Harga rumahnya kemahalan ya? Tanya Iis. Enggak teh, cuma Tini agak kesel aja sih sama penjaga rumah itu. Tadi dia kan ada di dalam, Kak. Mukanya tuh jutek dan omongannya ketus deh. Pokoknya belegu banget, jawab Tini sambil melajukan kemudi. Hah? Emang tuh rumah masih ada yang nungguin? Tanya Iis tidak percaya. Masih lah teh, itu buktinya kan ada orang di dalam. Lagian teteh sih nggak mau turun tadi, jawab Tini dengan datar. Iis kembali membatin. Masa iya? Itu rumah kotor yang terkesan tak berpenghuni malah ada orangnya. Keresahan dan beberapa pertanyaan enggan ia ungkapkan kepada Tini. Menurut Iis percuma saja menjelaskan secara logika manusia keadaan rumah itu. Adiknya Tini benar-benar seperti sudah terpincut sekali. Ia pun tak mau banyak berkomentar tentang pilihan adiknya itu. Takut-takut dikiranya nanti iri karena kesuksesan si adik yang akan membeli rumah baru. Di tengah perjalanan, anak bayi Iis menangis keras seperti diganggu oleh sesuatu. Duh, dedek kenapa sih kok jadi rewel? Nak mama jangan rewel ya, ucap Iis mencoba menenangkan sang anak. Kok Dek Marcel tumben sih teh, nangis di siang bolong gini? Belum dikasih susu ya? Tanya Tini ikutan cemas. Udah lah Tin, sebelum kesini kan udah dikasih susu sama teteh. Terus panjang jalan tadi dia kan tidur. Aduh, kenapa ya? Ini kok tiba-tiba jadi nangis kejer gini? Anak bayi Iis masih terus menangis dan merengek sepanjang perjalanan menuju ke rumah Iis di Bekasi. Beruntung saja sesampainya di rumah, tangis Marcel tiba-tiba berhenti dan langsung kembali terlelap tidur. Tin, itu rumah ada demitnya kali. Tadi pas lu masuk mobil ada yang ngikutin. Anak gue sampai nangis kejer gitu loh, ucap Iis sambil duduk di kursi sofa. Maco aja nih kalau ngomong, jawab Tini sambil tertawa. Ia merasa kata-kata kakak perempuannya adalah lelucon. Mana ada setan nongkrong di siang bolong sih teh. Iya, Tini sampai lupa mau telepon Ibu Farida yang nomornya tertera di rumah itu, ucap Tini langsung mengangkat gagang telepon. Suara telepon itu terus berdering namun belum ada jawaban. Ketika Tini mencoba menelpon untuk kedua kalinya, barulah telepon tersebut tersambung. Terdengar ada suara lembut perempuan yang mungkin kira-kira berusia sebaya dengan Tini. Assalamualaikum. Halo, apa ini dengan Ibu Farida? Oh, iya betul, saya sendiri. Maaf, dengan siapa dan ada keperluan apa ya? Perkenalkan, saya Tini. Saya habis melihat-lihat rumah Ibu Farida di kawasan Kemanggisan, Bu. Percakapan itu kemudian terus berlanjut. Tini menanyakan kelengkapan surat-surat dari rumah, kemudian menanyakan asal-usul rumah tersebut dan alasan mengapa rumah itu dijual. Ibu Farida kemudian menjelaskan jika rumah itu adalah milik kakaknya yang sudah wafat sekitar 6 tahun yang lalu. Karena sang kakak adalah seorang perjaka yang hidup sendiri, rumah itu akhirnya terbengkalai dan kosong. Atas kuasa dari surat wasiat sebelum kakaknya meninggal, sebenarnya rumah itu kini menjadi milik Farida adiknya. Tetapi Farida enggan menempati rumah itu. Ketika Tini menanyakan kembali alasan mengapa Farida enggan menempati rumah peninggalan kakaknya, Farida seperti mengalihkan pembicaraan. Percakapan mereka menjadi lebih serius manakala kita membahas masalah harga. Farida pun membawa janji kepada Tini untuk bertemu agar mencapai kesepakatan harga dan segera langsung bertransaksi. Di hari dan tempat yang ditentukan, bertemulah Tini, Iis kakaknya dan Farida. Benar saja dugaan Tini,
Ternyata Ibu Farida ini masih sepantaran dengan Tini. Suasana pun mencair manakala mereka saling asik berbincang tentang pekerjaan mereka yang ternyata sama-sama menjabat sebagai sekretaris walaupun di kantor yang berbeda. Karena merasa sudah klik dan deal dengan harga rumah yang ditawarkan, segera mereka melanjutkan akad jual beli melalui notaris pada hari itu juga. Setelah selesai bertransaksi, kemudian Farida berkata, "Nanti saya bersihkan dulu ya Tin rumah itu. Soalnya kan sudah lama gak dihuni." "Loh, perasaan rumah itu seperti sudah cukup bersih dan terawat, tapi kok masih mau dibersihkan lagi ya?" Pertanyaan itu entah mengapa hanya terganjal dalam benak Tini. Namun, Tini kembali berpikir jika tak ada salahnya juga ia menunggu 1 sampai 2 hari. Setelah semua sudah bersih dan rapih, ia pun bisa langsung pindahan ke rumah baru tanpa harus capek-capek membersihkan kembali. Tiba-tiba Tini teringat akan si bapak-bapak yang menjaga rumah tersebut dan menanyakan kembali kepada Farida. Farida hanya menggeleng. Ia merasa tak pernah menyewa jasa seorang untuk menjaga rumah itu. Namun dari nada bicara dan gestur tubuh Farida seperti ia mengetahui sesuatu tapi mencoba menyembunyikannya. "Oh, saya baru ingat kalau dari ciri-ciri orang yang Mbak Tini bilang, sepertinya itu bapak-bapak yang suka singgah di rumah sekedar mencari angin." Nggak apa-apa kok Mbak, nggak usah khawatir, nanti dia juga akan pergi," jawab Farida dengan senyum kecut. "Oh ya juga ya, kan pintu gerbang dan pintu rumahnya nggak dikunci. Mungkin saja ada orang yang sengaja datang untuk sekedar berteduh," jawab Tini. Singkat cerita, sekitar 3 hari kemudian Farida menyerahkan kunci rumah beserta surat-surat berharga kepemilikan rumah. Farida sempat menitip pesan yang saat itu kebetulan Iis dengar agak sedikit ambigu. "Hati-hati ya menempati rumah baru ini, semoga betah dan tidak ada gangguan apapun." Iis yang penasaran langsung memotong pembicaraan. "Maksudnya gangguan apa Mbak?" Farida hanya diam tersenyum. Iis sebenarnya merasa ada banyak gelagat aneh dari Farida. Pertama, ia merasa aneh karena Farida tak mau menempati rumah peninggalan kakaknya yang besar itu. Kedua, harga rumahnya terbilang sangat murah. Ketiga, ada beberapa hal yang sepertinya Farida sembunyikan dari asal-usul rumah tersebut. "Teh, ngalamin aja sih. Yuk, bantuin masak-masak nih. Kan mau syukuran rumah baru Tini." Tepukan Tini di bau Iis membuat Iis terperanjat. Ia kembali membuyarkan lamunan tentang Farida dan keanehan rumah itu. Iis mencoba sekuat mungkin merubah pikirannya untuk berpikir positif. Saat itu hampir semua barang-barang Tini sudah masuk dalam rumah. Terlihat beberapa orang pekerja membantu menata barang-barang bawaan dari rumah lama Tini. Setelah barang-barang selesai ditata, baru terlihatlah jelas memang rumah itu nampak indah. Sudah tidak ada lagi kesan angker di rumah baru Tini. Suasana di rumah itu pun kini berganti menjadi ramai dengan kehadiran keluarga besar yang akan bersiap untuk mengadakan syukuran dan tahlil bersama. Tak lama berselang, ada suara teriakan dari anak pertama Iis. "Mama!" Jean yang saat itu berusia sekitar 12 tahun berteriak dan menangis sekencang-kencangnya. Sontak Iis segera berlari melihat anaknya yang sedang bermain petak umpet bersama adik laki-laki dan anak Tini di lantai 2. Saat melihat ke kamar, Jean hanya duduk bersembunyi di belakang kursi goyang tua peninggalan rumah itu. Jean heran kenapa mamanya berlari dan mencari dirinya dengan wajah yang panik. "Mama kenapa kok lari-lari? Jean kan lagi main sama Miki dan Irwan." Iis yang heran karena ia merasa tadi anaknya menangis dan menjerit berlalu pergi meninggalkan Jean. Saat Iis menuruni anak tangga, wajah orang-orang seperti bingung menatap wajah Iis. "Lu ngapain lari-lari ke lantai 2 teh?" tanya Tini dengan keheranan. "Anu, tadi kayak dengar suara si Jean berteriak," jawabnya.
Beberapa orang saling pandang dan bilang mungkin Iis hanya salah dengar. Bahwasanya dari tadi Jean tidak berteriak apa-apa. Melihat kondisi mulai seperti tidak terkendali, Iis mencoba untuk mencuci muka. Ia menyadarkan dirinya sendiri jika sebenarnya ia sedang berhalusinasi. Saat pengajian sedang berlangsung, tiba-tiba lampu kristal di ruang utama itu ada yang pecah. Seketika suasana menjadi hening. Tenang, tenang. Mungkin lampu kristal peninggalan rumah lama ini sudah terlalu tua. Jadi wajar jika dipakai kembali pasti ada yang pecah. Ungkap Tini mencoba mencairkan suasana. Pengajian kemudian dilanjutkan kembali. Hal yang aneh muncul ketika lampu dapur, lampu kamar mandi, dan lampu kamar berkedip-kedip secara bersamaan. Iis yang sudah merasa ada yang tak beres dengan rumah itu, ia berbisik-bisik kepada suaminya Hedi untuk segera pulang setelah selesai syukuran. Baru saja acara doa tahlilan selesai, kini anak bayi Iis yang entah mengapa kembali menangis keras. Dan Miki yang saat itu berusia 6 tahun tiba-tiba menghilang. Kini semua orang dibuat panik. Menurut Jen dan Irawan, terakhir mereka bermain petak umpet di lantai 2, namun Miki tak juga ditemukan. Berkali-kali Jean dan Irwan memanggil-manggil Miki untuk keluar, namun Miki tak menjawab panggilan mereka. Iis yang panik bersama Hedi, Tini, Pak Koko, Ibu Cici, Yeni adik Tini, dan suami Yeni, Eli adik Tini, dan Adi sibuk mencari Miki. "Miki, di mana kamu nak?" teriak Iis berulang kali sambil mencari-cari anaknya. Seisi rumah kini menjadi bingung dan saling pandang. "Het, lo nggak lihat kan Miki lari keluar rumah?" tanya Joni. "Enggak lah, kan dari tadi kita di ruang depan. Pasti kelihatan kalau ada Miki jalan," jawab Hedi. "Ya juga ya. Duh, kemana ya anak itu?" tanya Joni keheranan. "Ketemu nih teh," teriakan Adi kemudian dari sebuah kamar yang langsung disusul mereka semua. Alangkah terheran-herannya mereka dibuat melihat Miki, anak usia 6 tahun itu sedang terlelap tidur di atas lemari tua yang juga peninggalan dari rumah lama itu. Ketika Iis melihat kamar itu, ia merasa heran. Perasaan tadi di kamar utama kursi goyangnya, lalu kok bisa berpindah ke kamar Ujang ya? Apa mungkin kelakuan anak-anak yang sengaja memindahkan kursi goyang itu? Tanya Iis dalam hati, dan lalu pandangannya menatap kursi goyang itu lekat-lekat. Ia terperanjat ketika ada sesosok bayangan putih yang membentuk siluet tipis membentuk pocong berdiri di sudut kamar. Iis merasa heran, orang-orang di sekitarnya seperti tak menyadari ada sesosok pocong yang ikut memperhatikan dari sudut ruangan. Ada aliran darah yang kuat di sekujur tubuhnya. Kakinya bergetar hebat. Ia langsung memeluk Hedi suaminya erat-erat dan memalingkan wajah dari sosok pocong itu. "Teteh, teteh." Suara Adi panik menggoyang-goyangkan tubuh Iis. Iis tersadar, dilihatnya semua orang mengerubungi Iis yang dari tadi ternyata sudah tak sadarkan diri. "Alhamdulillah, akhirnya sadar juga," jawab mereka serentak. Hedi langsung memberikan Iis gelas air putih. Setelah dirasa cukup tenang, Tini membuka suara jika kakaknya Iis tergeletak pingsan di kamar mandi. Tini yang khawatir kakaknya ini sakit segera menawarkan diri untuk menemaninya ke klinik. "Tini antar ke dokter ya, biar Ko Hedi bawa anak-anak pulang duluan. Nanti Tini antar deh teteh pulang ke Bekasi setelah dari dokter." Iis hanya menggeleng lemah. Ia menatap ke langit-langit dan kemudian teringat akan lampu kristal yang pecah. "Lampu itu bukannya pecah?" tanya Teh Iis. "Loh, teteh ini ngelindur ya?" jawab Adi terkekeh. "Tuh lihat, lampu kristalnya masih bagus kok," tunjuk Adi ke arah langit-langit. Karena kondisi Iis yang masih syok dan lemah, akhirnya Iis, Hedi, Jean, dan Miki pamit pulang dan tak bisa mengikuti acara tahlilan sampai selesai. Baru saja berjalan sampai di muka pintu,
Iis seperti menyadari sesuatu. "Papa, bayiku mana? Marcel kemana?" tanya Iis dengan panik. Namun mereka semua seperti tambah keheranan dengan perilaku aneh Iis. "Kita itu dari awal kesini kan memang gak bawa Marcel. Kok mama bisa sampai gak inget sih? Marcel kan di rumah dititipkan sama Mbak Darti," jawab Hedi suaminya. Kejadian itu lantas membuat Iis berpikir keras. Di sepanjang perjalanan mengapa ia bisa sampai tak sadarkan diri. Dan ada beberapa peristiwa delusi yang membuat ia merasa pusing. "Mama, kamu kenapa sih? Hari ini kamu kok aneh banget. Tadi kamu langsung tiba-tiba lari ke lantai 2, terus kamu pingsan di kamar mandi. Habis pingsan hanya ini yang aneh-aneh. Apa kamu sakit, Ma? Makanya lain kali kalau sakit gak usah pergi. Tini juga pasti ngerti kok kakaknya gak datang," ujar Hedi agak sedikit khawatir. Iis enggan menjawab banyak ucapan dari suaminya. Kepalanya yang terasa berat dan kakinya yang masih terasa lemas benar-benar membuat Iis seperti tidak berdaya. Samar-samar dari jok belakang terdengar percakapan Jean dan Miki. "Cici, nanti kalau ke rumah Ilwan lagi, kita main eta umpet sama Om Aki ya," ajak Miki. Dan Jean hanya menjawab, "Iya," sambil terkekeh. "Miki, kamu ngomong apa?" "Om, emang Om siapa yang main sama kamu, Miki?" tanya Iis tengah membentak anaknya. "Jean, bisa jelasin ke mama nggak? Kamu main sama siapa?" Mereka berdua terlihat gugup dicecar pertanyaan oleh mamanya. "Udah mah, diem, gak usah bentak anak-anak. Biarin aja mereka bermain dengan dunia hayalan mereka. Namanya juga masih anak kecil, pasti punya imajinasinya sendiri kan. Ngapain sih kamu harus pikirin?" Saut Hedi yang sepertinya mulai kesal dengan perilaku aneh Iis hari ini. Jean kakaknya kembali berbisik pada Miki. "Shh, Koko sih bilang-bilang mama papa jadi berantem kan tuh." Miki kecil yang masih polos langsung menutup mulut dengan kedua tangan mungilnya tanpa berkata apa-apa. Iis yang sudah sangat trauma dengan kejadian aneh yang ia alami, seperti takut saat ini mengundang ke acara ulang tahun Irwan, anak sematawayangnya, tepat di waktu 1 minggu kejadian setelah acara tahlil rumah Tini. Namun atas beberapa pertimbangan akhirnya Iis memutuskan untuk datang. "Gak apa-apa kali ya, mungkin kalau siang gak akan ada hal-hal yang aneh-aneh," batin Iis. Hari lusa kemudian, Iis, Hedi, Jean, Miki dan sang bayi dibawa ke rumah Tini untuk merayakan ulang tahun Irwan. Di rumah itu terlihat meriah dengan hiasan dekorasi ulang tahun dan ada seorang badut sulap yang sengaja jasanya disewa Tini untuk menghibur anak-anak. Setelah acara ulang tahun berlalu, Miki, Jean dan Irwan mereka kembali bermain di lantai 2. Sebenarnya ada rasa khawatir di dalam diri Iis. Namun lagi dan lagi Iis mencoba berpikiran positif jika kemarin itu adalah sebuah delusinya saja. Iis mencoba mengendap-endap ke lantai 2. Ia ingin memastikan anaknya baik-baik saja. Namun alangkah kagetnya Iis saat Iis mengintip di celah pintu kamar yang terbuka. Mereka bertiga sedang duduk bersila, namun di hadapannya nampak sesosok pocong yang wajahnya hitam legam. Iis yang ketakutan dengan tenaga yang ia miliki, ia segera berlari mendekati anaknya. "Mama kenapa lari-lari lagi?" tanya Jean. "Yuk kita pulang Jean, Miki," ucap Iis sambil menyeret Jean dan langsung menggendong Miki keluar dari kamar itu. Jean hanya diam mengikuti mamanya. Namun Miki meronta-ronta. Ia terus berkata, "Mama masih mau main sama badut sulap, Ma," ucap Miki sambil menangis. Ketika Iis menengok ke belakang, Irwan masih bermain dengan pocong yang berwajah hitam itu. Sepertinya Irwan sedang asyik melihat atraksi badut sulap yang membuatnya tertawa-tawa. Dari saat itu Iis benar-benar membulatkan tekad tidak mau datang ke rumah Tini.
Tini yang masih tidak percaya ucapan Iis kakaknya menganggap jika kakaknya hanya iri dengan pencapaian Tini yang baru memiliki rumah. Oleh karena kejadian itu pula, kedua kakak beradik itu sempat berselisih paham dan saling tidak berkomunikasi satu sama lain selama hampir 1 bulan. Hingga suatu ketika telepon rumah Iis berdering. Terdengar suara tangisan Tini di seberang sana. Tini berkali-kali meminta maaf kepada kakaknya sendiri karena sudah berlaku suudzon selama ini. Tini pun lantas bercerita jika ia dan anaknya Irwan kerap diteror di rumah itu. Awalnya Tini melihat Irwan kok suka bicara sendiri. Terus Tini tanyain, Irwan ngomong sama siapa sih dek? Irwan bilang sama papa. Lah kan papa Irwan tinggalnya jauh. Tanya Tini lagi. Sekedar info, Tini sama suaminya sudah cerai saat Irwan masih bayi dan Irwan diasuh oleh Tini. Sempat Tini mencoba menghubungi mantan suaminya karena Tini pikir imajinasi Irwan berlebihan karena sangat rindu dengan sosok papanya. Tetapi setelah Irwan bertemu dan sering ngobrol di telepon sama papanya, Irwan masih tetap berperilaku sama, yaitu main kejar-kejaran sendiri. Ngomong sendiri dan parahnya terkadang Irwan ini suka berjalan ketika ia tertidur lelap. Kejadian lain saat 2 ART yang bekerja di rumah Tini ini nggak pernah sampai 1 minggu pasti sudah mengundurkan diri. ART pertama bilang kalau dia selalu dimimpikan melihat orang bunuh diri berulang kali selama 4 hari berturut-turut. ART kedua yang belum lama resign ini lebih parah kasusnya. Dia selalu ditampaki oleh sesosok pocong dan kuntilanak. Tidak sampai di situ, ia pun sering diganggu oleh suara-suara anak kecil yang berlari-lari di rumah itu. Tini pun menjelaskan jika dirinya pun sempat diteror saat ia mandi karena lampu kamar mandi sering berkedip-kedip dan lampu kristal peninggalan rumah itu sempat terjatuh dan hancur berantakan. Untung saja saat itu Tini sedang bekerja. Irwan masih sekolah dan si ART ini sedang bersih-bersih lantai 2. Hingga tidak ada korban. Puncak dari semua teror rumah itu, saat sepulang kerja Tini mendapatkan laporan dari ART rumahnya jika Irwan hilang. Tini yang panik mencari-cari Irwan namun tak jua ditemukan. Saat itu memang belum 2 kali 24 jam. Jadi belum bisa untuk laporan kepolisian. Kemudian Tini memutuskan untuk mencoba menghubungi Pak Diran untuk melihat menggunakan mata batinnya di mana Irwan berada. Pak Dirwan adalah nama dari paranormal atau dukunya ya. Anak kamu lagi disembunyikan sama kolong Wiwi. Tenang saja, itu bukan penculikan oleh manusia. Coba kamu bacakan Yasin terus di kamar yang ada lemari tuanya itu. Tini kala itu ingat jika ada lemari tua peninggalan rumah lama yang belum ia pindahkan dari kamar ujung. Tini segera berwudu dan membacakan Yasin sesuai dengan anjuran Pak Diran. Di pertengahan Tini mengaji Yasin, tiba-tiba Irwan terlihat sedang duduk di atas lemari itu. Irwan seperti orang linglung yang menatap kosong tanpa berkata apa-apa. Dengan penuh rasa haru, Tini memeluk erat anak sematawayang. Sematawayangnya Irwan dan mencoba menyadarkan Irwan. Setelah Irwan sudah ditemukan, Tini menelpon kembali Pak Diran sebagai ucapan tanda terima kasih dan juga Tini meminta waktu bertemu dengan Pak Diran untuk melakukan penelusuran di rumah itu. Ada rasa penasaran dalam benak Tini. Apa benar yang selama ini kakak perempuannya bilang jika rumah besar miliknya berhantu? Tini kembali meneruskan ceritanya manakala ia memanggil Pak Diran datang ke rumahnya. Saat Pak Diran baru saja menginjakkan kaki di depan pintu pagar rumah itu, Pak Diran menggeleng-gelengkan kepala dan bertanya, "Hehe, siapa yang suruh kamu beli rumah ini, Tini?" Tanya Pak Diran dengan heran. "Saya sendiri, Pak. Saya lihat rumah ini masih bagus dan ternyata harganya murah," jawab Tini dengan jujur.
Yang kamu beli ini rumah setan, Tini. Baru dari luar saja Bapak sudah bergidik ngeri. Mungkin kamu nggak bisa melihat, tetapi jika orang yang bisa melihat dengan mata batinnya, rumah ini benar-benar dipenuhi dengan makhluk halus. Tini yang sebenarnya agak kesal mendengar kata-kata Pak Diran, ia mencoba menantang Pak Diran untuk membuktikan jika rumah ini memanglah tempat sarang jin. Kalau begitu Pak, saya mau coba Bapak buka mata batin saya. Saya mau menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri Pak, jawab Tini menantang. Baiklah, jika memang itu maumu, tapi jangan sampai menyesal, ujar Pak Diran seraya menempelkan telapak tangannya ke mata Tini dan terdengar mulutnya merapalkan doa-doa. Tak beberapa lama Tini melihat ada 4 sosok pocong yang berdiri berjajar di depan muka Tini. Karena merasa jarak antara 4 pocong tersebut dan wajah Tini hanya sejengkal telapak tangan, sontak Tini berteriak sekencang-kencangnya. Allahu Akbar Pak. Tini langsung menutup matanya. Ia sangat takut dan tubuhnya gemetaran hebat. Bagaimana nak Tini? Apa kamu masih mau melihat ke dalam? Ucap Pak Diran dengan lembut. Tini yang masih diliputi rasa penasaran yang besar, ia tak mau menyerah begitu saja. Ia akan tetap melihat rumah angker itu dengan mata batin yang terbuka. Rasa penasaran Tini mengalahkan rasa takutnya sendiri. Besar juga nyalimu Tini. Tenanglah, selagi masih ada Bapak, mereka tidak akan segan mengganggumu. Kemudian Tini dan Pak Diran masuk dalam rumah itu. Tini yang di awal tadi seperti memiliki keberanian sebesar gunung. Kemudian Tini dan Pak Diran masuk dalam rumah itu. Tini yang di awal tadi seperti memiliki keberanian sebesar gunung, sesaat setelah melihat sosok pocong dari jarak yang dekat membuat ia harus berjalan pelan-pelan dan berlindung di balik punggung Pak Diran. Di ruang tamu dirinya seperti disambut oleh sepasang hantu nenek-nenek dan kakek dengan perwujudan yang sangat menyeramkan. Si nenek lidahnya menjulur sampai ke lantai, rambutnya putih terurai acak-acakan, kedua bola matanya tak ada kulitnya, pucat dan sangat berkeriput, serta kuku si nenek yang tajam. Sosok si kakek tak kalah menyeramkan. Si kakek terlihat bongkok dan mulutnya menyeringai. Warna kulitnya sama putih pucat dan berkelopak serta kantung matanya hitam legam tak memiliki bola mata. Memang sosok menakutkan itu hanya diam saja. Namun kali ini Tini benar-benar merasa dirinya seperti di wahana rumah hantu versi yang nyata. Tini, berdoa dan berzikirlah kepada Allah dikala kamu merasa takut. Kamu harus ingat, jika hanya Allah lah satu-satunya yang perlu kamu takuti. Mereka adalah jin pengganggu kelas bawah. Mereka senang menggoda iman manusia dengan menampakkan wajah yang buruk, agar si manusia menjadi lebih takut kepada jin atau syaitan daripada Allah yang maha besar. Tini dan Pak Diran kembali melakukan penelusuran menuju ke arah dapur. Di situ Tini melihat ada sepasang anak kecil laki-laki dan perempuan berusia sekitar 4 tahunan. Mereka berdua terlihat hanya tulang dan kulit dengan mata yang melotot seperti kekurangan gizi. Jangan kamu tatap terlalu lama Tini. Itu adalah jelmaan dari korin bayi yang digugurkan. Mereka kurus dan kumal seperti tidak terawat. Begitulah jelmaan dari janin bayi yang sengaja digugurkan ibunya. Mereka selalu merasa kelaparan dan dahaga karena tak pernah didoakan. Pak Diran mengeluarkan tasbih kecil dari sakunya. Ia memejamkan mata dan menguntai tasbih di tangan kanannya. Di waktu yang bersamaan ada hal yang menarik saat Tini melihat kedua anak kecil itu merasa bahagia sekali seperti mendapatkan hadiah permen. Tini yang tak mengerti apa maksudnya, ia kemudian menanyakan kepada Pak Diran. Bapak mengirimkan doa untuk mereka berdua. Mereka sangat bahagia sekali karena mereka belum pernah didoakan. Jangankan didoakan, bahkan diinginkan pun tidak, jawabnya dengan datar. Tini kemudian melanjutkan langkahnya bersama Pak Diran menuju ke kamar mandi lantai 1.
Tini berteriak keras untuk kedua kalinya saat ia menatap cermin kamar mandi. Ia melihat sesosok kuntilanak merah yang sedang menatap ke arahnya. Tenang Tini, berdoa dan berzikirlah, bersihkan hatimu. Ucap Pak Diran menenangkan Tini yang kini mulutnya mulai mencoba membaca doa-doa pendek walaupun tergagap-gagap. Kuntilanak merah itu perlambang dendam dan amarah ketika ajal menjemput. Sejatinya manusia menyerahkan segala hal yang baik maupun yang buruk yang telah menimpanya hanya ke dalam tangan Allah, bukan ke dalam nafsu dan amarahnya. Kini arwahnya tidak diterima bumi maupun langit karena menjelang ajal membawa dendam dan amarah. Naudzubillah min dzalik. Sambung cerita Pak Diran dalam penelusuran rumah Tini. Dengan terus mencoba menyeret langkah, Tini mengajak Pak Diran untuk melihat ke arah gudang yang memang bersebelahan dengan kamar ART. Tini yang merasa sudah sangat lemas mencoba menguatkan hatinya dengan terus mengumandangkan doa-doa lirih di bibirnya. Tini kini melihat ada sepasang genderuwo betina dan jantan beserta anak-anaknya yang saling berpelukan. Menurut Tini, yang betina terlihat bulunya lebih panjang dari yang jantan. Pak Diran kemudian menjelaskan jika genderuwo ini yang suka berwujud menyerupai manusia. Ada pesan lain dari Pak Diran sesaat sebelum ia melanjutkan penelusuran ke lantai 2. Genderuwo itu adalah jin yang erat kaitannya dengan hawa nafsu seksual dan juga keserakahan seperti wujudnya yang menyerupai binatang buas. Binatang buas itu hanya tahu berkawin dan mencari makan sampai dia kenyang. Kamu tahu Tini, jagalah selalu tindak perilaku kita agar tak menyerupai genderuwo yang hanya mendahulukan syahwat dan keserakahan jiwa. Ironis memang, bertambahnya usia zaman, perilaku manusia semakin menyerupai sifat asli genderuwo. Padahal genderuwo sendiri suka menyerupai wujud manusia karena manusia itu ciptaan yang sempurna. Ketika hampir menaiki setengah anak tangga menuju lantai 2, langkah kaki Pak Diran terhenti. Ia kembali berzikir. Apa yang kamu lihat sekarang Nak Tini? Tanyanya seperti menguji. Tini menggeleng. Tak dilihatnya sesuatu apapun di sekitar. Coba perhatikan baik-baik. Sekali lagi, kamu lihat Nak Tini? Tini membuka matanya lebar-lebar namun sekelilingnya tak terlihat apa-apa. Hanya undakan anak tangga menuju lantai 2. Coba Nak Tini, kamu lihat ke atas, ujar Pak Diran sambil menunjuk jari tangannya ke arah langit-langit. "Ah, ya Allah Pak, ampun Pak," teriak Tini untuk ketiga kalinya. Saat matanya beradu pandang dengan sesosok wanita berambut panjang yang berjalan merangkak dengan kedua tangan dan kakinya menempel di langit-langit, mata wanita itu merah menyala. Mulutnya seperti sobek panjang menyeringai dan terlihat buah dadanya yang panjang menjuntai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucap Tini gemetaran sambil matanya menutup rapat dan tangannya masih memegang erat kemeja koko Pak Diran dari belakang. Kini Pak Diran seperti puas tertawa. Hah, gimana Nak Tini? Sampai di sini apa kamu masih berani melanjutkan? Tersisa 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi di lantai 2. Ledek Pak Diran. Ampun Pak Diran, ampun. Saya mohon tutup mata batin saya Pak. Saya bisa stres lihat pemandangan ini Pak, rengek Tini. Yang barusan kamu lihat itu wewe gombel yang suka iseng menyembunyikan anak kecil. Justru kemarin Irwan disembunyikan oleh sosok itu. Lantas, kini Bapak mau bertanya, Tini, apakah kamu benar-benar menyayangi anakmu setulus dan segenap jiwamu Nak? Tanya Pak Diran. Iya Pak, tentu saja Pak. Saya ibunya Irwan Pak. Saya berjuang mati-matian untuk Irwan. Demi Irwan, saya melakukan tugas ganda. Ya sebagai ibu, ya sebagai ayah untuknya. Saya memenuhi semua kebutuhan Irwan dengan tenaga saya, Pak. Jawab Tini dengan penuh isak tangis. Sudahlah Nak, hapus air matamu. Bapak paham dengan rasa sayangmu terhadap Irwan. Namun ada hal yang perlu kamu sadari Tini.
Irwan sering merasa kesepian saat kamu bekerja. Ingatlah nak Tini, tidak semua dapat dibeli dengan uang. Perhatian dan curahan kasih sayangmu kepada Irwan lebih berharga daripada uang yang kamu dapatkan saat ini. Irwan masih terlalu kecil untuk mengerti jika ibunya sibuk mencari nafkah hingga terkadang tidak memiliki waktu untuk bermain bersama Irwan. Kesempatan itu yang digunakan si Wewe Gombel untuk menculik Irwan, nak. Mungkin itu sedikit teguran untukmu, nak. Jangan terlalu berfokus dengan kejar karir saja. Jangan terlalu fokus dengan karir saja, nak. Tetapi ingatlah, anakmu Irwan yang masih butuh perhatian lebih dan kasih sayangmu. Tini terdiam menahan isak tangis. Ucapan Pak Diran seperti menampar keras pipinya yang membuat Tini sadar jika selama ini ia hanya berfokus dengan karirnya yang sedang moncer. Tini pun menyadari jika ia terlalu egois, haus akan jabatan dalam karirnya namun mengatasnamakan untuk Irwan. Langkah Tini dan Pak Diran kemudian menyusuri kamar utama yang mana menurut Pak Diran adalah kunci dari permasalahan teror rumah itu. Baru saja Pak Diran membuka pintu, Tini dikagetkan dengan penampakan sosok pria yang ia lihat duduk di atas kursi goyang saat Tini datang pertama kali ke dalam rumah itu. Kini sosok mengerikan itu telah tergantung di sudut kamarnya dengan seutas tali yang diikat di celah ventilasi. Wajahnya hitam membusuk, sudah tak nampak seperti manusia melainkan seperti bangkai hewan yang sengaja digantung di dalam kamar utama. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Teriak Tini dengan histeris. Pak, sudah pak, saya nyerah. Ucap Tini sambil mencoba memuntahkan isi perutnya. Tak tahan karena mual pertama kalinya melihat bangkai manusia yang sudah membusuk dekat di hadapan Tini. Nah Tini, ini adalah pangkal permasalahannya, nak. Beliau ini nekat gantung diri karena merasa tak kunjung menemukan jodoh di umurnya yang sudah matang. Desakan dari orang tua dan stres karena merasa telah dilangkai adik perempuannya membuat almarhum nekat menggantung diri. Pak Diran kemudian melanjutkan pembicaraannya. Janganlah sekali-kali ada keinginan untuk mengakhiri hidup. Hanya Allah yang berhak atas hidup dan mati seseorang, nak. Semua permasalahan di dunia ini pastilah tidak akan lebih berat dari kemampuan manusia itu sendiri. Manusia terlalu lemah dan manja karena kurangnya iman di hati. Apapun permasalahan atau cobaan yang sedang kamu hadapi, nak Tini, berdoalah selalu meminta untuk dikuatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu diibaratkan payung di kala hujan, nak. Payung tidak bisa menghentikan hujan, namun bisa melindungi diri kita dari derasnya hujan. Pak Diran pun menjelaskan jika awalnya rumah ini memang rumah yang biasa-biasa saja. Namun karena adanya tindak bunuh diri sekaligus sudah bertahun-tahun tidak ditempati, rumah tersebut seperti menjadi magnet bagi para makhluk yang tak kasat mata. Nah ini, terangilah rumahmu dengan doa, zikir, mengaji dan sholat. Insya Allah segala macam jin akan pergi. Tak hanya jin dalam rumah saja yang akan pergi, nak, melainkan setan di dalam hati pun tidak bisa dengan mudah menghasut kita untuk berbuat yang tak baik. Tini hanya tertunduk lesu mendengar nasihat-nasihat dari Pak Diran. Tini merasa sangat menyesal karena selama ini ia melupakan Allah yang Maha Pengasih. Apa yang Tini minta dalam doa, Allah berikan. Namun apa balasannya untuk Sang Maha Pencipta? Meluangkan waktu untuk dekat dengannya di antara sujud pun Tini selalu menunda-nunda karena merasa malas. Bahkan seringkali ia melewatkan kewajibannya sebagai umat muslim. Tini dan Pak Diran kemudian beranjak pindah menelusuri kamar mandi lantai 2. Namun untungnya tidak ada sesuatu yang mengerikan. Namun ketika Tini memasuki kamar anak, Tini melihat pocong yang berwajah hitam sedang asik bermain dengan Irwan. Irwan memanggilnya dengan sebutan Papa. Memang pocong itu hanya diam mematung tidak melakukan apa-apa.
Namun entah mengapa Irwan sangat bahagia tertawa-tawa dengan sosok pocong di depannya yang sangat mengerikan itu. Tini langsung menjerit memanggil nama Irwan dan langsung memeluknya dengan erat. "Tini, apakah kamu takut dengan pocong? Pocong melambangkan arti kematian. Kita harusnya bisa sadar jika pada akhirnya bukankah kita sama dengan sosok mengerikan itu? Mengapa harus takut? Kita hanya membawa sehelai kain kafan dalam kubur. Wajah kita yang cantik atau tampan akan membusuk dan menyeramkan, nak. Pakaian bagus atau mahal tidak akan digunakan lagi, melainkan hanya sehelai kafan yang melilit tubuh. Terkadang Bapak sendiri juga bingung. Manusia ketika ditampakkan pocong, ia sangat amat ketakutan. Tetapi pernahkah mereka berpikir jika hal yang sebenarnya perlu ditakutkan adalah siksa kubur?" Setelah Pak Diran memberi wejangan, ia menutup mata Irwan dengan telapak tangan kanannya. Mulutnya berkomat-kamit membaca doa, kemudian meniup ubun-ubun Irwan. Yang dilihat anak ini bukanlah sesosok pocong, melainkan papanya. Pocong itu menyukai anak kecil. Tenang saja, Nak Tini, kini akses itu telah Bapak tutup, sehingga Irwan tidak lagi bisa melihat perwujudan dari pocong itu. Seiring berjalannya waktu, Irwan pun akan lupa dengan teman imajinasinya itu kok, ucap beliau. Terakhir kali Pak Diran melakukan penetralisiran di sekeliling area rumah Tini. Pak Diran tak lupa memasang pagar gaib dan menutup mata batin Tini. Pagar gaib ini harus kamu isi kekuatannya dengan doa, zikir, dan sholat, nak. Apa kamu bisa? Jika kamu lalai melakukan apa yang menjadi perintah agama, maka akan ada 2 kali lipat jin atau setan yang kembali bersarang di rumah ini. Tini mengangguk, ia membatin, mungkin dengan cara seperti ini Allah memberikan hidayah kepadanya dan ingin Tini menjadi lebih baik lagi. Saat itu pula tangis Tini pecah. Ia mengingat jika telah berlaku suudzon kepada kakak perempuannya. Tini ingin memperbaiki tali persaudaraan mereka karena kesalahpahaman kemarin. Tutup cerita Tini. Iis yang terharu mendengar cerita adiknya, ia berkata jika telah memaafkan peristiwa kemarin. Iis pun menanyakan apakah Tini sempat menghubungi Farida karena banyaknya gangguan horor di rumah itu. Tini hanya hening. Tini berkata jika nomor Farida sudah tidak bisa dihubungi. Mungkin Farida menghindar karena ia tahu bagaimana asal-usul dan keangkeran rumahnya. Namun Farida sengaja lepas tanggung jawab. Tini melanjutkan kata-katanya jika saat ini yang terpenting adalah rumah itu sudah aman dan tidak ada gangguan lagi. Tini pun menjadi rajin sholat dan mengikuti pengajian. Berkat rumah angker itu pula Tini menjadi sering meluangkan waktu bersama Irwan dan mau meninggalkan ibunya untuk selalu berhubungan baik dengan mantan suaminya demi tercurahnya perhatian dan kasih sayang untuk si buah hati yaitu Irwan. Nah, itulah akhir cerita tentang rumah bekas korban gantung diri. Rumah itu sudah dijual kembali pada tahun 2008 karena memang Tini menikah dan memutuskan untuk mengikuti sang suaminya yang mempunyai usaha di Bandar Lampung. Semoga apa yang baik dalam cerita ini bisa diambil untuk dicontoh, dan terima kasih bagi para penonton yang setia mengikuti channel Mimin. Mimin juga mohon maaf jika dalam penyampaian ada banyak salah kata dan mungkin suaranya yang kurang bagus. Terima kasih sudah menonton video di channel Ngulik. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.